Aku lihat kamu orang baik, bantu sampai tuntas ya. Bantuin aku pindahin buku ini ke lantai atas gimana? Bisa sih bisa. Tapi baju gue gini. Baju gak masalah, gue punya seragam kerja sama sarung tangan. Kamu siap banget ya? Oke ayo. Ayo serahkan ke gue. Taruh di situ aja. Pakai seragam ini udah lengkap, jangan sampai kusut ya. Gue bikin bajumu kusut. Jangan sampai jas gue kusut aja. Ayo jalan. Bukan maksud gue mengkritik, tapi pasti ada masalah dalam manajemenmu. Kenapa bukunya bisa hilang? Taruh di sini aja, Liu Xiang. Oh, bisa kamu. Sudah 10 tahun gak ketemu. Kamu baik-baik aja. Oh, kamu balik lagi. Kamu masih di jurusan sastra Cina ya? Pak MA sekarang wakil ketua jurusan sastra Cina yang memimpin. Nanti harus panggil Pak Ema ketua. Jangan panggil ketua, gue cuma wakil. Tapi kamu nggak bisa langsung panggil Emma Jiajun. Paling nggak kamu harus panggil gue Pak MA. Iya Pak Ema, gimana Pak Ema? Baru-baru ini baik-baik aja. Gue bilang kenapa kamu pakai seragam gini? Kamu ngapain sih? Lagi jadi tukang angkut. Dia yang ngurus. Gue yang ngurus, kamu harus dengerin gue. Bukunya belum selesai dipindahin, udah ngobrol, cepetan pindahin bukunya. Segera pergi, manajemennya ketat banget. Kamu sibuk dulu aja. Ini pekerja yang kamu sewakan, kamu udah lihat. Perkataan Pak MA ketua harus kamu ingat. Oke, pasti perhatiin, ngerti. Gue umumkan berita besar. Liu Xiang udah balik, malah jadi tukang angkut. Liu Xiang. Cepetan kamu lihat sama seorang tukang angkut. Lagi pindahin buku di ruang arsip. Letakin aja. Ayo, berat banget. Sudah 10 tahun gak ketemu. Iya. Kamu baik-baik aja. Baik. Saya juga. Tidak menyangka akan bertemu denganmu seperti ini. 10 tahun. Kenapa kamu masih ngobrol lagi? Bisa ngobrol nanti gak? Oke. Nanti kita ngobrol lagi. Kamu cari siapa? Saya cari kepala sekolah, Deng. Kepala sekolah sedang rapat. Siang. Kepala sekolah. Datang ayo ke kantor saya. Oke. Ayo. Kamu ini main apa sih? Barusan di luar. Ganti jas dengan baju biru. Cepat duduk dulu. Halo. Kamu dan Emma Jiajun datang ke sini. Baik kepala sekolah, Deng, kami segera datang.
Bagaimana semuanya sudah diatur? Sudah diatur, sudah tinggal. Pulang masih terbiasa? Terbiasa lupa saya orang mana? Masuk. Ayo cepat. Lihat siapa ini? Barusan sudah ketemu. Masih bantu pindahin buku sama seorang buruh. Kalian sudah ketemu, dia belum perkenalkan diri. Belum oke kalau dia belum bilang saya yang perkenalkan. Dari hari ini, dia akan bekerja sama dengan kalian. Menjadi Kepala Departemen Bahasa Tionghoa. 2 tahun ini, posisi Kepala Departemen Bahasa Tionghoa kosong. Menunggu Liu Xiang. 2 tahun lalu saya bertemu dengannya di Yeo. Sudah bicarakan hal ini. Tapi waktu itu, dia sedang mengambil postdoktoral. Jadi kami harus menunggunya. Sekarang dia sudah kembali, harap kalian bekerja sama. Membuat Departemen Bahasa Tionghoa lebih baik. Selamat datang. Selamat. Terima kasih, semoga kerja samanya lancar. Kerja sama yang lancar. Kakek ini namanya ikan gelembung. Lihat matanya gede banget ya Ialia. Seperti kenari yang besar papa. Papa Jiali. Anak perempuan, lihat betapa kotor tubuh ayahmu. Tunggu sebentar, ayah akan melepasnya dulu. Mengapa kamu pulang dengan memakai ini? Di mana jas Emu? Diambil orang. Jas yang kamu pakai diambil orang, siapa yang mengambilnya? Nanti kita bicarakan lagi. Apa kamu sudah melapor di Universitas Nanjing, pekerjaan sudah diatur? Sudah selesai diatur. Bagaimana dengan aku? Punya MU juga sudah diatur. Sementara bekerja sebagai petugas di ruang data. Mengenai mengajar nanti baru dibicarakan. Apa? Saya sarjana humaniora dari Yale, harus bekerja sebagai petugas data. Kalau begitu kamu jadi direktur dan saya yang jadi petugas data. Pergi sana, menyebalkan. Ayah? Apa kalian merindukan ayah? Benarkah? Mana mungkin. Katakan pada ayah apa yang kau rindukan di hatimu. Di hatiku. Aku pikir itu suara perutmu. Sebentar lagi, cepat kerjakan tugas sekolah ya. Ayah. Ayahmu sudah pulang. Cepat kerjakan tugasmu, sebentar lagi aku akan periksa. Ma Jajun, mengapa kamu masuk tanpa mengganti sepatumu? Ganti sepatumu dulu. Aku sedang bicara padamu. Hari ini direktur baru mulai bertugas. Siapa direktur barunya? Liu Xiang. Dari mana dia berasal? Dari Yale. Apa Hao Jiali juga ikut kembali? Tidak tahu. Halo, ini Liu Xiang. Siang ini aku. Aku ingin memberitahumu kabar baik. Akhirnya aku bercerai. Kamu memberiku kabar baik, tapi aku hanya bisa memberitahumu kabar buruk. Aku menikah. Mei Fengju. Apa-apaan kamu terus mencuci baju? Kalau tidak mencuci baju, apakah kamu merasa bosan? Apa yang salah? Aku mencuci baju sampai salah. Tentu saja kamu salah, coba lihat 2 dokumen penting milikku. Apa yang telah kamu cuci hingga begini? Berapa kali aku sudah bilang padamu? Cuci baju, cek saku dulu sebelum dicuci. Kalau itu dokumen penting,
Kenapa nggak kamu simpan dari tadi? Aku tahu kamu mau cuci baju. Bajuku nggak perlu kamu cuci. Setiap hari nggak cuci baju nggak enak ya. Ma Jajun, kamu ini cowok apa bukan sih? Nggak jadi kepala bagian marah-marah ke aku. Sudah kubilang harus aktif, harus berusaha. Tapi kamu dengarkan nggak sekarang marah. Kubilang sudah terlambat. Dengerin kamu percuma. Posisi kepala bagian sudah disiapkan buat Liu Xiang. Sejak 2 tahun lalu waktu Laudeng ke Yale, sudah diputuskan. Kamu nggak bisa saingin Liu Xiang marah-marah ke aku. Kamu ini nggak punya kemampuan, kubilang. Kalau kamu mampu marah-marah ke Liu Xiang sana, marah-marah ke kepala sekolah Deng sana, nggak berguna, minggir. Mei Fengju, jangan sok di depanku. Kubilang tanpa aku Ma Jiajun nggak ada kamu sekarang. Cepetan kalian berdua, dengerin pelajaran dengan serius. Jangan berantem lagi sama teman, nanti guru marah. Makan siang dipanaskan dulu, ayo pergi. Dah, Mama. Dah. Mas tolong antar jasnya. Sudah nunggu lama. Jas ini nggak muat buatku. Jasku mana? Maaf, jasnya ketinggalan di rumah. Gimana kalau kasih 10 yuan aja? Ya boleh, terima kasih, kasih 10 yuan. Terima kasih ya. Maaf ya. Sampai jumpa. Jiali, Hui Min Kok, kamu. iya kenapa nggak boleh, kamu masih sama. 10 tahun nggak ketemu nggak berubah. Benar-benar terima kasih, kamu kesini ngapain? Aku kerja di sini. Setelah lulus S2 aku ngajar di sini. Kamu kerja di sini. Iya, Hui Min jadi ketua Departemen Bahasa Cina. Kenapa nggak bilang-bilang? Pengen kasih kejutan aja. Benar-benar kejutan. Ayo masuk. Baik. Ayo. Silakan duduk. Mari kita mulai, Anda bisa memperkenalkan diri. Hari ini kita mengadakan pertemuan perkenalan. Saya yang akan memperkenalkan Ketua Departemen baru kita, Bapak Liu Xiang. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan meriah. Sambut Ketua Liu. Saya juga ingin memperkenalkan seorang rekan baru. Dia adalah istri Bapak Liu Xiang, Ibu Hao Jiali. Sama seperti Ketua Liu, dia juga baru kembali dari Yale. Sementara ini bekerja sebagai pustakawan di Departemen Bahasa Cina. Mari kita sambut. Sekarang mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Liu yang baru. Pertama, saya ingin berterima kasih kepada Rektor Deng. Karena undangan hangat dari Rektor Deng, saya bisa kembali mengajar di Alma Mater setelah 10 tahun dan menjabat sebagai Ketua Departemen. Terima kasih. Di sini, banyak yang dulu adalah guru saya. Anda dulu adalah guru saya. Dan akan tetap menjadi guru saya. Menurut pemahaman saya, Ketua Departemen adalah orang yang harus bekerja lebih keras. Seperti sebuah kereta kuda. Kuda yang di depan, tentu harus mengeluarkan lebih banyak tenaga. Jadi mulai hari ini saya akan bersama seluruh staf dan mahasiswa Departemen Bahasa Cina bekerja sama, agar Departemen Bahasa Cina ini bisa maju terus. Dengan segenap tenaga saya. Bodoh. Kamu sudah pergi, kenapa kembali lagi? Apakah kamu ingin menyiksaku bersama Liu Xiang?
Boleh saya masuk? Silakan masuk. Saudari Hao Jiali, selamat datang kembali bekerja di Alma Mater. Kok sebutannya terdengar aneh ya? Sebutannya memang agak aneh, silakan duduk. Jiali, aku sangat senang bertemu denganmu. Tapi mengingat hubungan kita yang sudah lama, bolehkah aku bertanya sesuatu? Serius sekali. Apa yang mau ditanyakan? Sudah 10 tahun berlalu. 10 tahun 5 bulan 25 hari. Kamu muncul lagi di hadapanku. Di hadapan Kia Ohuimin. Apa yang ada di pikiranmu? Aku tidak memikirkan apa-apa. Hanya ikut suamiku Liu Xiang kembali bekerja. Lalu apa yang dipikirkan Liu Xiang? Liu Xiang pasti kembali untuk menekuni ilmu. Ilmunya sangat baik. Kembalinya ini, seperti dua burung dengan satu batu. Apa maksudnya? Dia menghalangi jalan promosiku. Dan kembali ke sisi Kia Ohuimin. Itu tidak sulit dipahami. Kebiasaan lamamu masih belum berubah. Liu Xiang tidak seburuk yang kamu pikirkan, aku jamin. Bodoh apa yang bisa kamu jamin? Dulu saat mereka berdua bersama bersumpah setia. Apa kamu menjamin? Sekarang mereka bertemu seperti perekat. Apa yang bisa kamu jamin? Aku sarankan kamu berhati-hati. Lupa urusan penting data yang kamu minta. Silakan masuk. Huimin. Aku ingin bicara denganmu. Nama lengkapku Kia Ohuimin. Kamu datang untuk bicara, kerjakan. Mari kita mulai. Silakan duduk. Siang, aku mau tanya sesuatu. Tanya saja. Jujurlah padaku, kenapa kamu harus kembali ke Alma Mater? Bukankah kita sudah membahas ini? Luar negeri ya di luar negeri. Tidak senyaman di rumah sendiri. Maksudku Tiongkok sangat luas. Kenapa kamu harus kembali ke Universitas Nanjing dan itu pun di jurusan sastra? Kamu ini sengaja bertanya ya? Rektor Deng yang mengundangku kembali. Lagi pula aku belajar sastra. Kalau tidak ke jurusan sastra mau kemana lagi? Tidak sesederhana itu, jujurlah padaku. Apa kamu masih tidak bisa melupakan Kiao Huimin? Jangan tidak masuk akal. Kamulah yang tidak masuk akal, aku peringatkan kamu Liu Xiang. Aku adalah istri sahmu. Jadi baik secara mental maupun fisik, kamu tidak boleh berselingkuh. Sebagai teman lama kamu kembali ke Tiongkok untuk mengajar. Saya sudah menjalankan kewajiban sebagai tuan rumah. Yang bisa saya lakukan hanya ini. Saya punya pertanyaan yang sudah lama ingin saya tanyakan. Silakan. Saya bisa mengerti kalau kamu kembali ke negara ini untuk mengajar. Tapi kenapa kamu tidak pergi kemana-mana di seluruh negeri yang besar ini? Kenapa memilih Universitas Nanda? Kenapa saya tidak bisa kembali ke Nanda? Karena saya di sini. Tapi saat itu saya tidak tahu kamu ada di Nanda. Tidak mungkin.
Sebelum kamu mengambil posisi tidak tanya siapa pasanganmu. Saya datang untuk bekerja. Kenapa harus tanya siapa rekan kerja saya? Kalau kamu tahu saya bekerja di sini, apakah kamu masih akan datang? Tidak. Hui Min. Saya ingin bercerita tentang kisah saya di Kabupaten Huangsa. Saya harap kamu bisa bersabar mendengarkan cerita saya sampai selesai. Saya tidak ingin mendengar. Apa yang kamu lakukan di Kabupaten Huangsa? Siapa yang kamu nikahi dan kawini? Tidak ada hubungannya sama sekali, tidak perlu dijelaskan. Saya tahu. Sekarang di dalam hatimu. Saya adalah seorang pengkhianat. Orang biasa menghadapi pengkhianat. Pertama-tama yang terpikir adalah mengangkat senjata. Tapi saya harap kamu tidak buru-buru menarik pelatuknya. Dengarkan pengkhianat ini. Bolehkah saya mengajukan banding? Menghadapi pengkhianat harus segera menembak. Apa perlu menjelaskan begitu banyak? Kalau saya bukan seorang pengkhianat. Kalau saya difitnah. Kalau kamu buru-buru menembak, bukankah itu membunuh orang yang tidak bersalah? Liu Xiang, saya tidak ingin mendengar penjelasanmu. Saya punya beberapa kata mau dengar. Kalau begitu kamu bicara dulu. Saya selalu berpikir di hati kamu seperti apa. Sudah lama saya pikirkan. Kemudian tiba-tiba suatu hari saya mengerti. Kamu seperti bawang bombay. Untuk melihat hatimu, saya harus mengupasnya lapis demi lapis. Tapi dalam proses mengupasnya, saya akan menangis karena pedih. Sampai kulit terakhir aku baru sadar. Kamu ternyata tidak punya hati. Semakin lama semakin mirip. Ada lagi tidak? Ada tapi aku nggak mau bicara. Yang harus dikatakan sudah selesai. Ingat. Jangan pernah sebut Huangxia County padaku lagi. Kenapa? Tidak senang? Saya tanya kamu satu pertanyaan. Tanyakan saja. Kamu hari ini pergi apa dengan Kiao Hui Min? Rapat. Di mana? Di kantor pusat sekolah. Lalu isi rapatnya apa? Rahasia. Rahasia apa? Jelas-jelas kamu pergi selingkuh. Hari ini saya melihatmu di pagoda Liu He bersama Kiao Hui Min. Setelah itu dia duluan yang pergi kan? Kalau aku nggak mengikuti kamu, bagaimana aku tahu kalian janjian, bagaimana aku tahu kamu selingkuh? Kamu pasti pergi selingkuh, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu masih memikirkan Kiao Hui Min di hatimu? Kamu omong kosong apa sih? Saya dan Kiao Hui Min benar-benar hanya berbicara biasa. Berbicara biasa? Kenapa nggak bicara di kantor kalau cuma ngobrol biasa? Ngobrol biasa, kenapa kamu bohong padaku? Jangan selalu curiga-curiga. Lauba wulauba. Orang Amerika ya ini. Kamu orang Amerika. Kakakku. Kok bisa balik? Aku pikir kamu di Amerika nggak bakal kembali lagi. Mana mungkin? Sekarang aku sudah kembali untuk mengajar di Nanjing University. Gak ada tempat kayak rumah sendiri kan? Pasti dong. Ibu ada di rumah? Aku mau menyapa dia dulu. Nggak ada ke rumah kakakku sudah lebih dari setahun. Beneran? Kamu masih sendiri?
Lihat aku hidup sendiri enak banget. Kalau satu orang kenyang sekeluarga nggak kelaparan. Ini kamu udah balik kita harus ngobrol banyak nih bro. Kita ngobrol pelan-pelan aja, ada acara makan malam, cepat ikut aku makan. Cepat pakai baju. Oke. Kamu lihat tuh jam berapa sekarang, waktu sekolah juga selalu telat. Sekarang masih tetap telat, nggak bisa berubah, jangan bahas ini. Saya baik-baik saja hidup sendiri, baik-baik saja single aristokrat. Masih single aristokrat aja. Halo teman-teman. Siang kamu datang ya? Lau Bie. Ayo masuk. Si kakak datang. Lama tidak jumpa tidak berubah sama sekali. Kamu baik-baik saja kan? Siang? Kamu ini makan saja bisa telat. Ada apa nih, tanganmu tidak bisa aku jabat. Jangan banyak bicara. Siang. Shen Staff. Kapan kamu melepas seragam militer? Setelah lulus S1 langsung lepas, kamu tidak banyak berubah. Ayo duduk. Duduk. Ngomong-ngomong, perkenalkan teman baru, Bulaubat, teman seperjuangan kita. Selamat datang. Aku tanpa sengaja ikut di barisan kalian. Nanti minum lebih banyak ya, minum. Laubat tidak bisa minum, dia alergi alkohol. Jangan dipaksa, ayo duduk. Aku mau bicara dulu. Hari ini khusus untuk merayakan Liu Xiang dan Hao Jiali kembali ke tanah air. Aku dan Pak MA mengumpulkan teman-teman kuliah di kota ini dan teman seperjuangan kita. Kita berkumpul lagi. Sudah 10 tahun tidak mudah berkumpul. Aku punya usul kecil sebelum kita angkat gelas. Kalian perkenalkan diri masing-masing. Keadaanku kalian sudah tahu, tidak usah. Mulai dari sebelah kiriku. Yang kiri ayo. Siapa itu yang di sebelah kiri, tidak kenal? Tidak kenal, lihat. Jadi Abu pun aku kenal kalian. Perkenalkan aku sendiri. Saya Liu Xiang. Kenal. Setelah lulus kuliah, bawa anak angkat Xuanju dan Hao Jiali. Pergi kerja di Kabupaten Huangsha. Di sana kami menikah. Punya anak perempuan bernama Liu Shasa. Setelah itu aku lanjut belajar. S1, S2, S3. Di mana kamu kuliah S2 kok? Aku nggak tahu. PKU. PKU, wah hebat banget ya. Terus lanjut S3. S3-nya di mana? Dasar kamu cerewet. Aku nggak tahu, nanya aja kok. Yale di Jiangsu. Terus lanjut S3 lagi. Sekarang kerja di NU ngajar-ngajar. Sekarang Jiali Xuanju ngapain? Xuanju sekarang udah kuliah. Jurusan komputer. Bagus. Keren, ada masa depan. Tentu dong, di PKU. Kamu juga perkenalkan diri dong. Baik, bagian awal nggak usah aku ceritain. Siang udah cerita. Aku cerita setelah ke Amerika ya. Ok. Setelah sampai di Amerika, tugas utamanya ngurus suami dan anak. Tapi aku juga dapat gelar S1 Humaniora. Hebat. Oke, sekarang giliran aku. Setelah lulus aku kerja di instansi sampai sekarang. Sekarang jadi kepala bidang seni di Dinas Kebudayaan. Oke, aku menikah dengan Emma Jiajun. Punya anak 1, Emma Qianli, laporan selesai. Oke. Sekarang aku perkenalkan diri. Aku pakai bahasa daerahku ya. Ini aku setelah lulus, aku pulang kampung. Aku ngajar jadi guru. Pas itu aku dengar. Aku punya tante di Amerika. Tante ini punya perusahaan multinasional. Aku ikut dia, pas ke sana langsung kaget. Sekarang di Cina buka kantor cabang. Aku jadi general manager. Dasar dia sombong. Hebat ya, Sia. Aku perkenalkan diri. Sebenarnya nggak usah perkenalkan, kalian udah tahu setelah lulus. Aku ngajar kalian semua. Sekarang ngurus Liu Xiang dan Kia Huimin. Dengar-dengar agak iri ya, Jiajun ganteng kan? Oke abang, udah selesai, sekarang giliran aku. Aku harus formal sedikit, oke kamu santai aja, santai. Duduk dulu. Oke. Saya setelah lulus bekerja di bagian logistik di instansi pemerintah. Sekarang juga sudah terjun ke bisnis. Hebat ya, kita harus sering bekerja sama nanti. Ini kartu nama saya. Kamu punya juga ya? Ini namanya penipuan terang-terangan. Laoshen, Giliran, Pakera. Saya setelah lulus dari pasca sarjana.
meninggalkan dunia militer, dan beralih ke sastra. Sekarang menjabat sebagai wakil direktur di sebuah penerbit. Bagus ahli dalam kedua bidang. Sudah semua memperkenalkan diri. Lauba, kamu juga kenalkan diri dong. Iya saya nggak usah. Sudah semua datang. Bicara dong biar kita kenal. Ngomong aja nggak apa-apa. Saya tahun 77 ikut ujian masuk perguruan tinggi. Tapi gagal dengan terhormat. Kemudian direkrut kembali ke kota dan menjadi buruh. Sekarang cuti tanpa gaji dan berdagang kecil-kecilan. Bagus lumayan. Oke. Baiklah, kita semua sudah bicara. Sekarang mari kita angkat gelas untuk pertemuan kita kembali. Bersulang. Aib besar. Malu banget. Jurusan sastra Cina malu besar. Ternyata ada kasus plagiat. Sebagai rektor Universitas Nanjing, saya Deng 11 merasa sangat malu. Kasus plagiat, siapa yang plagiat? M.A. Jiajun. Makalahnya dibatalkan haknya untuk menerima penghargaan. Panitia penilai mengirim surat resmi menjelaskan bahwa makalah ini menjiplak. Sebuah makalah dari Yale Journal. Penulis makalah itu bernama Robert. Apakah namanya Robert Liu? Iya. Saya Deng 11 kurang pengetahuan. Mengajar bertahun-tahun belum pernah melihat plagiat yang begitu terang-terangan. Opini publik sekarang sudah sangat ramai. Wajah Universitas Nanjing kali ini benar-benar hancur. Rektor, bagaimana Anda berencana menangani masalah ini? Perbuatan plagiat M.A. Jiajun adalah tindakan pribadi. Dia bertanggung jawab sendiri atas tulisannya, namun sebagai wakil ketua Departemen Sastra Tiongkok, dia tidak bisa lagi menjabat. Kalian harus segera mencari penggantinya. Apakah ini diatur oleh sekolah atau departemen? Saya tidak punya tempat untuknya di sini. Kalau begitu bagaimana kalau dia mengajar sastra Prakin dulu? Tidak mungkin membiarkannya menjadi guru. Itu adalah penghinaan terhadap akademisi. Biarkan dia mengerjakan pekerjaan kantor saja. Masuk. Siang, tunggu sebentar. Saat kamu di Yale, namamu siapa? Nama saya Luo Boteliu. Rektor Anda mencari saya. M.A. Jiajun. Tulisanmu yang memenangkan penghargaan itu. Apakah kamu yang menulisnya sendiri? Tentu saja saya yang menulisnya. Silakan Anda baca. Sekarang apa lagi yang ingin kamu katakan? Rektor, saya telah mengecewakan bimbingan Anda. Saya minta maaf kepada Anda. Saya telah mempermalukan Universitas Nanjing. Anda pikir plagiat dari luar negeri tidak akan ketahuan. Tidak menyangka kamu malah menjiplak Liu Xiang kamu. Pergilah dan minta maaf padanya dulu. Kemudian ikuti arahan kerjanya. Rektor Anda akan mencopot jabatan saya. Setelah melakukan hal seperti ini, apakah Anda masih ingin berdiri di podium? Apakah Anda masih ingin menjadi panutan? Sudah 10 tahun. Baru saja berhasil mencapai posisi wakil ketua. Sekarang semuanya hancur. Jangan menangis. Anda pikir saya tidak sedih? Liu Xiang jelas-jelasan adalah batu sandungan saya. Ada begitu banyak kesempatan di dunia ini, mengapa dia harus bersaing dengan saya? Lebih baik dia tetap di Yale saja. Kenapa dia harus pulang? Tidak pulang lebih awal atau lebih telat? Kenapa harus di saat seperti ini? Membuat saya kehilangan segalanya. Jabatan hilang, reputasi hancur. Sudah 10 tahun.
Apa yang saya Ma Jiajun lakukan selama ini untuk apa? Bukan untuk bisa sukses. Sekarang malah saya jatuh sepenuhnya. Bagaimana kalau kita bersama-sama menemui Rektor Deng? Minta maaf dengan rendah hati. Tidak ada gunanya. Di dunia akademis di Universitas Nankai, plagiarisme adalah skandal terbesar. Hanya saja kali ini, saya malah menjiplak artikelnya. Saya benar-benar buta terlalu ironis. Kumohon Jiajun. Mari kita bersama-sama memohon kepada Rektor Deng. Kamu membuat pemeriksaan yang mendalam lagi. Mungkin hal ini akan ada perubahan. Opini publik sudah sangat ramai. Kamu masih ingin membuat saya malu? Apakah Lau Deng bisa melindungi saya? Bisakah dia menutup mulut mereka? Jade bisa hancur tapi tidak bisa mengubah putihnya. Bambu bisa patah tapi tidak bisa merusak kesetiaannya. Saya Ma Jiajun tidak pernah meminta bantuan. Hanya orang lain yang meminta bantuan saya tidak meminta bantuan. Apakah benar-benar tidak ada harapan lagi? Kamu pikir saya sedang membohongimu? Hanya saja kali ini, saya tidak rela kalah di tangannya. 10 tahun yang lalu kami adalah musuh bebuyutan. Sekarang masih juga. Hanya saja kali ini dia menang saya kalah. Kamu kalah ini tidak masalah. Diturunkan ke kantor untuk melakukan pekerjaan kasar. Lalu bagaimana dengan kami ibu dan anak? Kedepannya di Departemen Kebudayaan. Saya benar-benar tidak bisa mengangkat kepala lagi. Siapa yang tidak pernah mengalami hari buruk? Tunggu sampai saya bangkit lagi, saya tidak percaya. Dunia yang besar ini, tidak ada tempat untuk Ma Jiajun. Hari ini di Departemen Bahasa Tionghoa Universitas Nankai, adalah Waterloo saya. Saya percaya tidak lama lagi, kita masih bisa mendengar suara terompet pertempuran Toulon. Ma Jiajun, kamu tidak mau mengundurkan diri kan? Orang pindah hidup, pohon pindah mati. Pindah tempat. Mungkin saya masih bisa meraih kesuksesan besar. Pekerjaan pemerintah adalah mangkuk besi, tidak bisa dihancurkan begitu saja. Saya tidak setuju kamu mengundurkan diri. Keluar. Saya beritahukan secara resmi saya Ma Jiajun mengundurkan diri. Mengundurkan diri harus ada surat pengunduran diri kan? Tentu saja ada, tapi saya sudah serahkan ke Rektor Deng. Apakah kamu berhak menerimanya? Saya tahu. Liu Xiang. Saya tahu kamu kembali kali ini untuk membalas dendam pada saya. Hati senang banget ya, selamat kamu menang kali ini. Ma Jiajun bilang gini kayaknya nggak tepat deh. Panggil aku Pak Ma. Jiajun beneran mau resign ya? Satu gunung gak bisa ada dua harimau. Aku diusir keluar. Orang yang terluka pasti agak rapuh. Ayo temani aku minum teh. Sekarang? Aku butuh banget hiburan. Jialia. Kita kan masih teman ya? Tentu saja nggak cuma teman. Dari kecil aku anggap kamu kakakku. Oke, kalau kamu anggap aku kakak. Hari ini aku mau jujur sama kamu. Aku nggak resign atas kemauan sendiri, tapi dijatuhin orang. Jangan-jangan Liu Xiang ya? Harusnya ada Qiao Huimin juga. Mereka berdua kompak banget. Sukses main sandiwara.
Pertama Kiao Huimin puji aku setinggi langit. Bilang paper aku menang level tinggi. Bawa nama baik buat departemen. Sampai ngumpulin semua staf buat rayain aku. Terus Liu Xiang langsung jatuhin aku dengan keras. Dia laporin aku nyontek papernya. Sampai komite penghargaan batalin penghargaan aku. Benar-benar diangkat tinggi jatuh keras. Jiali, menurut kamu aku masih bisa nggak resign? Muka aku masih bisa nongkrong di sini. Mereka terlalu kejam sama aku. Terus kenapa kamu bilang Liu Xiang? Soalnya dia yang dari Yale itu. Kalau bukan dia siapa lagi? Sudah belasan tahun kita selalu bermusuhan. Kalau gitu jujur sama aku, kamu beneran nyontek papernya nggak? Aku memang referensi papernya. Tapi aku nggak tahu dia itu Luo Boteliu. Ini cuma kebetulan aja. Dia nggak perlu sampai mau bunuh aku. Lagian semua tulisan itu saling nyontek. Apalagi aku cuma referensi, aku salah apa? Kalau ini beneran, aku minta maaf atas nama Xiang. Kamu nggak perlu minta maaf buat dia. Jaga dirimu sendiri saja. Sekarang mereka berdua sangat mesra. Kamu malah jadi penonton. Begitu terus bagaimana nanti? Kamu mau hidup seperti ini? Tidak capek apa? Mari ngobrol sebentar. Kamu harus ngomong saat aku kerja ya. Kamu pulang ke rumah setiap hari. Selain makan tidur ya baca dan nulis. Waktu ngobrol sama aku aja nggak ada. Kamu bilang, Aku rasa kamu sekarang berubah. aku berubah apa? Jadi agak picik dan dingin. Bahkan gurumu sendiri, kamu tega melakukan hal kejam. Yang kamu maksud M.A. Jiajun ya? Iya. Memang M.A. Jiajun pernah menyakitimu. Tapi itu kan sudah 10 tahun lalu. Masih dendam terus apa? Lagian kamu sudah merebut posisinya. Ngapain harus menjatuhkannya lagi? Aku merebut posisinya bagaimana? Aku menjatuhkannya bagaimana? Kalau kamu tidak kembali ke Universitas Selatan, posisi ketua Departemen Sastra pasti miliknya. Kalau kamu tidak melaporkan plagiat tesismu, wakil ketua itu masih aman-aman saja. Lagi pula, meskipun dia benar-benar menjiplak tesismu, apa ruginya kamu? Ngapain sampai segitunya? Ini semua M.A. Jiajun yang bilangnya. Siapa yang bilang nggak penting, yang penting ada nggak kejadiannya? Jiali, kamu nggak tahu ya? Sebelum kita pulang ke sini, siapa yang tahu? M.A. Jiajun jadi wakil ketua Departemen Sastra. Siapa yang tahu tesis sampahnya itu menang hadiah? Ini yang kamu mau bilang ya? Iya, ini dia. Sudah aku bilang kamu pikir-pikir lagi. Ayo. Oh iya, transfer dana dari kantor pusat Amerika segera. Jangan sampai terlambat. Oke, tenang, aku segera urus. Pak Song, ada tamu. Oh Pak MA, maaf baru bisa sambut, maaf. Maaf, Xiao Zhao. Cepat buatkan teh Longjing terbaik, cepat ya Pak MA. Ayo silakan duduk, jangan sungkan. Grup Pan AM. Song CR. Pak Song, tolong jangan marahi saya lagi. Silakan duduk Guru MA. Saya sudah menjalankan perusahaan ini begitu lama. Kamu belum pernah datang untuk mampir, sungguh memalukan. Teh yang Anda minta Pak Song. Baiklah, ayo Guru MA. Coba rasakan bagaimana rasa Longjing ini. Ayo. Guru MA, kamu datang hari ini. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Guru, hari ini, saya datang untuk meminta bantuan padamu. Apa maksudmu?
Saya mengerti Guru MA, apakah kamu tidak ingin bekerja di sekolah lagi? Jangan banyak tanya, guru sudah berbicara terus terang. Baraking Kapitusan Yang Jelas Casey Tahu. Ini memberi muka padaku Guru MA. Baiklah Guru MA, katakan apa yang ingin kamu lakukan. Satu kalimat tidak peduli busuk tetap dimakan. Menurutmu apa yang bisa guru lakukan, gurumu akan melakukannya. Namun ada satu syarat, aku harus bisa menghasilkan uang. Menghasilkan uang, biarkan aku berpikir sebentar. Begini saja Guru MA, saat ini aku sedang ada di timur laut. Mempersiapkan cabang baru dan kekurangan manajer cabang. Kamu bisa mendapatkan gaji tahunan. Kamu juga bisa mendapat komisi berdasarkan kinerja. Untuk menjadi kaya mendadak mungkin agak sulit, tapi untuk mendapat untung kecil pasti tidak ada masalah. Bagaimana menurutmu? Baik. Sepertinya pengunduran diriku MA, Jia Jun benar-benar tepat. Resign? Saya pikir tidak perlu sampai segitunya Guru MA. Begini saja, biar saya carikan solusi untukmu. Lakukan cuti tanpa bayaran sementara waktu. Mau mencoba terjun ke dunia kerja itu seperti renang kan? Berenang dulu sebentar, rasakan apakah cocok atau tidak. Kalau cocok nanti kamu bisa kembali resign, tidak terlambat. Kalau kamu merasa tidak cocok, masih ada waktu untuk kembali ke daratan. Benar kan Guru MA? Memang benar logikanya. Tapi saya sudah memberikan surat pengunduran diri kepada kepala sekolah Deng. Nasi sudah menjadi bubur. Cepat-cepat temui kepala sekolah Deng. Ambil kembali surat pengunduran diri itu. Bukan aku yang menegur kamu, murid. Baiklah, aku akan temui kepala sekolah Deng. Ambil surat pengunduran diri kembali. Guru saya tidak akan mengundurkan diri lagi. Saya akan mengubahnya menjadi kudi tanpa gaji. Baiklah Guru MA, tenang saja. Sisi ini saya akan segera menghubungi. Tenang, pasti akan segera diaturkan untukmu. Kalau begitu kita sepakat ya, sudah pasti. Mei Fengju, ku beritahu keputusan besar. Saya akan terjun ke dunia bisnis. Terjun ke dunia bisnis. Mengapa? Untuk uang lah. Uang keluarga kita tidak cukup. Dua konsep. Saya ingin mencari cara hidup lain. Pengalaman hidup baru. Mau kemana sebenarnya? Menemui Song Sier. Ke timur laut mempersiapkan cabang investasi Pan Amerika. Apa? Kamu meninggalkan kami berdua begitu saja? Ya sudah, tidak ada cara lagi, ini semua dipaksa Liu Xiang. MA Jia-jun tahu bagaimana saya memandangmu. Bagaimana, katakanlah. Kamu ini tidak berjalan di jalan yang benar, mata hanya melihat uang. Sekarang siapa yang tidak mata hanya melihat uang? Zaman sudah berubah, konsep juga harus berubah. Sudahlah, saya tidak ingin berbicara lagi denganmu. Rumah ini seolah tidak ada kamu. Tanpa kamu kami berdua tetap bisa hidup baik. Cepat pergi. Pergi. Tidak buru-buru. Saya sudah meminta surat pengunduran diri kembali dari kepala sekolah Deng. Kali ini Liu Xiang mau memaksa, juga tidak bisa memaksa saya pergi. Saya akan bertahan di sini melawannya dengan perang panjang. Dulu buat cuti tanpa gaji. Terjun ke dunia bisnis, coba seberapa dalam airnya, saya tidak percaya. MA Jia Jun bisa menjadi pecundangnya. Sekarang pekerjaan siswa sangat kompleks. Kalian harus memperhatikan cara dan metode. Baik, sekretaris. Sibuklah. Kepala, Hui Min. Sekretaris Kiao begini. Kepala sekolah tadi menelepon mendesak kami. Calon wakil kepala Departemen Bahasa Tiongkok. Saya tidak familiar dengan situasi di sini, kamu yang putuskan saja. Silahkan masuk. Tidak perlu duduk, aku hanya berpikir. Ketika kita berbicara tentang pekerjaan, tidak perlu didoping dengan emosi pribadi. Direktur Liu. Apa hubungan kita? Apa emosi pribadi? Aku bisa masuk ke tempat kerja. Belum lagi. Temukan aku. aku tidak mencarimu. Aku hanya ingin melihat sekretaris Kiao. Ayo.
Silakan masuk. Kepala sekolah. Kepala sekolah saya meminta untuk berganti pekerjaan, meninggalkan Departemen Cina. Memobilisasi pekerjaan. Anda bisa melakukan apa saja di mana saja. Apa yang salah dengan Departemen Cina? Anda tahu situasi saya. Aku tahu kau punya hubungan lama dengan Liu Xiang. Sekarang aku merasa canggung bekerja bersama. Saya mengerti. Tetapi saat ini Departemen Cina tidak dapat melakukannya tanpa Anda. Baru saja tiba Liu Xiang muncul skandal Ma Jiajun. Jika kau mengambil bagian bawah, bagaimana dia bisa bekerja? Temukan seseorang yang akrab dengan Departemen Cina. Tidak sulit untuk mengambil alih. Hui Min. Anda tahu situasi saat ini. Skandal Ma Jiajun membuat saya di Departemen Cina NTU. Semalam gengsi menyapu lantai. Semua orang mengandalkan Liu Xiang untuk bendera ini. Putar ombak. Yang harus kau lakukan sekarang adalah menjaga bendera. Alih-alih menarik bendera. Apa yang saya katakan tidak sulit untuk dipahami. Tentu saja aku mengerti. Apakah Anda melihat ini? Saya akan tinggal sementara menunggu situasi Departemen Cina stabil. Anda membantu saya memindahkan pekerjaan. Song Xie, Ma Jiajun telah mencarimu. Ya, dia ingin melakukan bisnis. Kau berjanji padanya. Dan mengaturnya ke timur laut. Apa maksudmu, Kak? Maksudku kau harus mengerti. Dia santai aja. Tapi gimana nasib kami ibu dan anak ini? Aku sibuk dengan urusan kantor, jadwal tidurku nggak teratur. Dia harusnya masak buat anak. Lagian dia itu nggak punya ambisi. Nggak ketat sama diri sendiri. Kalau dia masuk ke lingkaran pebisnis, aku takut dia bakal terjerumus. Oke, aku ngerti. Tapi aku udah janji sama dia. Gampang kok. Janji terus batalin aja. Bukan gitu, Kakak. Kamu nggak mau dia datang, bilang aja sama dia. Ngomong sama aku ngapain? Dia nggak dengerin aku. Kalau dia dengerin aku, keadaan nggak bakal kayak gini. Sier, jujur aja ya. Hubungan kita lagi tegang. Kalau keluarga kita hancur, itu salah kamu. Ya, Kakak. Aku nggak mau tanggung jawab itu, tenang aja. Aku bakal batalin janji sama dia. Siang aku mau ngomong sesuatu. Apa? Kita pergi dari Nanda yuk. Kenapa? Kenapa? Kamu lihat. Kamu, aku, Kiao Huimin. Kita bertiga selalu bareng, aku nggak nyaman. Masalah ini. Waktu di Amerika udah kita bahaskan. Kenapa aku balik ke Nanda? Udah nggak usah dibahas lagi. Oh iya, aku juga mau ngomong sesuatu. Kecuali urusan kerja. Jangan sering-sering ke kantorku. Kantormu Gedung Putih ya? Orang lain boleh, aku nggak boleh? Kantor itu kantor. Tempat buat kerja. Jangan selalu ngobrolin hal-hal pribadi. Kalau ada urusan ngomong di rumah aja. Kiao Huimin boleh ke kantormu. Ngomongin hal pribadi aku nggak boleh? Dia lagi ngomongin kerja sama aku. Kerja apa? Kamu pikir aku nggak ngerti? Saya mengerti maksudmu. Apa kamu mau melegalkan perselingkuhanmu? Apa-apaan ini? Oh iya, aku tanya, kamu dan Kiao Huimin selalu bersama-sama. Kamu maksud apa? Apakah kamu akan minta cerai sama aku nanti? Kalau aku bicara soal cerai sama kamu. Kamu mau cerai. Mimpi kamu. Kamu mau Kiao Huimin jadi ibu tiri anakku. Enak aja. Kita nggak nyambung.
Jiali. Aku rasa kita perlu bicara serius. Bicara apa kalau kamu mau bicara sama aku? Kamu mau melegalkan perselingkuhanmu sama Kiao Huimin? Aku nggak mau bicara sama kamu. Kok bisa dari mulutmu? Kayaknya beneran aja. Ya emang beneran aku udah lihat sendiri. Bukannya kamu orang berpendidikan tinggi. Harusnya bisa berpikir logis ini jelas-jelas. Aku dan Kiao Huimin cuma kebetulan ketemukan. Lagi pula itu udah sejarah. Sejarah itu fakta nggak bisa dihapuskan. Aku mau hapus itu. Oke, aku percaya kamu sebelum pulang. Kamu nggak tahu Kiao Huimin kerja di sini sekarang kamu tahu kan? Kalau gitu kita berdua pergi dari Nanda. Kamu tahu sendiri, Nanda itu kayak titik koordinat hidupku. Kita udah belajar bertahun-tahun. Ini tempat buat menerapkan ilmu kita. Ini cita-cita dan karirku. Masa aku harus pergi dari Nanda? Iya, kenapa kamu harus pergi? Nanda kasih kamu kejutan. Ketemu lagi sama mantanmu ya? Seneng banget ya kamu. Kalau kamu bilang gitu aku rasa kamu nggak logis. Ini namanya ngaco. Masa aku nggak logis? Aku bilang kamu mulutmu. Aku malas ngomong sama kamu, aku bahkan nggak mau dengar kamu ngomong sekarang. Kamu bikin aku kesal. Song Sier Pak Song. Halo Pak MA, Pak Song nggak ada. Nggak ada katanya hari ini, aku harus mulai kerja. Pak Song minta aku sampaikan ke kamu. Ada perubahan rencana, kamu nggak perlu datang kerja. Apa mungkin kemarin baru saja sepakat? Hari ini sudah berubah, ada apa sebenarnya? Ini aku benar-benar tidak tahu. Kamu kasih aku nomor teleponnya, aku akan menelepon untuk menanyakannya. Ada apa sebenarnya? Anda tidak perlu menelepon lagi, ponselnya sudah mati. Baiklah, berani-beraninya, menggertak bahkan gurunya sendiri. Minum teh. Terima kasih. Kenapa hari ini datang ke sini? Aku ada urusan di kantor, majalah sekolah sekalian melihatmu. Silahkan masuk. Siang. Jingzi ada di sini ya? Ada urusan apa Kepala Liu? Tidak ada urusan penting. Kalian ngobrol saja. Huimin. Mari kita keluar dan duduk sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apakah tidak bisa dibicarakan di sini? Lebih baik keluar, lihat saja orang lalu lalang di sini. Tidak nyaman untuk bicara. Baiklah. Ayo minum teh. Huimin. Kita berdua adalah teman sekelas saat kuliah S2. Kamu seharusnya cukup mengenalku. Hari ini aku ingin bertanya. Apakah masih ada kekurangan pada diriku yang membuatmu merasa tidak dapat mentolerir? Pertanyaanmu terdengar aneh. Kenapa bertanya apa ada kekuranganku yang tidak bisa kamu toleransi? Begini saja. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Hari ini, aku akan bicara lebih belak-belakan. Kamu tidak keberatan kan? Tidak keberatan, silakan bicara. Baiklah. Huimin. Kita berdua sudah parubaya. Meski kamu pernah jatuh cinta, namun kamu belum pernah mengalami pernikahan yang sebenarnya. Menurutku ini adalah sebuah penyesalan dalam hidupmu. Seharusnya diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Cari seseorang untuk dinikahi. Dengan siapa aku bisa menikah? Dengan aku. Sebenarnya kamu harus mengerti. Jingzi. Kamu selalu baik padaku. Aku mengerti itu. Bisa dibilang sejak kita kuliah S2, kamu sudah sangat baik padaku. Tapi aku tidak merasa itu cinta. Kalau kamu merasa itu cinta, aku tidak setuju dan tidak menerimanya. Kenapa? Karena menurutku perasaanmu padaku
Itu belas kasihan dan simpati. Waktu kuliah S2 dulu, bisa dibilang itu masa tersulit dalam hidupku. Di satu sisi, akhirnya bercerai dari Wang Fugui. Tapi di sisi lain Liu Xiang malah menikah. Aku benar-benar menderita saat itu, bahkan tidak tahu kemana jalan hidupku nantinya. Bisa dibilang lebih baik mati daripada hidup. Pada waktu itu kamu temanku sekelas, berada di sisiku. Melihat dengan jelas. Juga bisa memaklumi aku. Juga mengerti aku. Jadi menurutku kebaikanmu padaku, itu simpati semacam penghiburan. Sekarang juga begitu. Liu Xiang kembali lagi. Tapi bersama istrinya Hao Jiali. Mereka kembali sebenarnya tidak menakutkan bagiku. Yang menakutkan adalah kita malah bekerja di tempat yang sama. Setiap hari bertemu. Rasanya sangat canggung. Jadi, rasa simpatimu itu muncul lagi. Kamu merasa aku tidak mudah, lagi-lagi ingin mengasihani aku. Hui Min, menurutku cara pandangmu terhadap masalah ini agak ekstrim. Sebenarnya, simpati juga merupakan emosi yang sangat indah. Itu sejalan dengan cinta atau bisa dibilang mereka tidak bertentangan. Aku mengakui ada unsur belas kasihan di dalamnya. Tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang yang pantas dikasihani bukan kamu, melainkan aku. Mengapa kamu berkata begitu? Karena aku sedang merasakan penderitaan karena rindu. Kamu berlebihan. Bukan aku yang berlebihan, melainkan kamu yang memandangnya sepele. Sebenarnya aku tahu sekarang kamu terhadap aku belum ada perasaan apa-apa kan Hui Min. Aku menyarankan kamu memikirkannya dengan matang. Karena aku juga sudah mempertimbangkannya berkali-kali. Baru mengucapkan kata-kata ini. Tidak apa-apa hari ini. Hari ini jangan jawab aku dulu. Pulang dan pikirkan baik-baik. Ya. Baiklah, aku akan memikirkannya di rumah. Ayo minum teh. Terima kasih ya. Mengapa kamu melempar sweaterku ke lantai? Apa masalahnya dengan sweaterku? Aku sudah memotongnya. Mengapa kamu memotongnya? Bukankah itu hanya sweater tua? Bukankah itu rajutan dari Qiao Huimin? Aku potong saja. Apakah ini sweater? Ini bukan hanya sweater, ini adalah sejarah. Oke. Sudah bertahun-tahun bersamaku, sweater ini milikku. Apa hakmu memotongnya? Aku istrimu, itulah hakku. Apa urusan sweater ini denganmu? Apa urusannya denganmu? Itu diam di lemari. Tidak ribut, tidak makan, tidak minum. Apa urusannya denganmu?
Mengapa kamu memotongnya? Aku melihatnya tidak enak dipandang jadi aku potong. Kenapa? Aku sudah memotongnya hanya Sue tertua. Haruskah kamu seperti ini padaku? Jangan berdebat lagi, jangan berdebat lagi. Kamu bisa memotong satu sweater. Tapi bisakah kamu memotong sejarah? Berhenti berteriak-teriak, nanti menakuti anakku. Ibu, Maafkan aku sayang, maafkan aku.